Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Budi Syaputra. Kali ini saya membuat video untuk bertujuan tugas dari karakter building, yang dimana saya akan membahas apa itu Sustainable Development Goals. Jadi kita masuk saja langsung ke dalam materinya. Jadi Sustainable Development Goals atau disebut juga dengan SDGs atau dalam bahasa Indonesia berarti tujuan pembangunan berkelanjutan, merupakan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang di dalamnya terdapat 17 tujuan. Jadi Sustainable Development Goals ini dirancang pada 25 September 2015 oleh negara-negara anggota PBB. SDGs disusun berdasarkan tujuan pembangunan milenial atau Millennial Development Goals yang dilaksanakan selama periode 2000 dan 2000 sampai 2015. Jadi awalnya adalah MDGs dari awal 2000 sampai 2015, karena pembangunannya masih belum selesai, jadi dilanjutkan lagi dengan namanya SDGs, yaitu pembangunan dari 2015 sampai 2030 ya. Jadi masanya adalah 15 tahun. Jadi untuk ini adalah logo-logo dari tujuan-tujuan dari SDGs ini. Ada 17 tujuan ya, yang mana kita akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama ada no poverty, yang artinya adalah tidak ada kemiskinan. Tujuan ini berbicara tentang mengakhiri segala bentuk kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar, dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Dan ini merupakan salah satu tujuan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dalam agenda SDGs di Indonesia, yaitu pemerintah berkomitmen untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuk selama 15 tahun ke depan. Ini adalah yang pertama ya. Yang kedua adalah zero hunger, yaitu tidak ada kelaparan. Jadi tujuan kedua ini mengupayakan penyelesaian berkelanjutan untuk mengakhiri segala jenis kelaparan dengan target sampai tahun 2030 dengan mengupayakan ketahanan pangan. Tujuannya untuk menjamin setiap orang dimanapun ia berada memiliki ketahanan pangan yang baik. Ini adalah yang kedua, zero hunger. Yang ketiga adalah good health and well-being, kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Tujuan ketiga ini tujuan berupa untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua penduduk pada setiap tahap kehidupan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan, dan menjamin akses yang terjangkau untuk obat-obatan maupun vaksin yang efektif. Target yang ingin dicapai 2030 yaitu mengurangi jumlah kematian dan penyakit yang diakibatkan oleh bahan kimia dan polusi udara serta pencemaran tanah, air, dan udara. Yang keempat adalah quality education atau kualitas edukasi. Tujuan ini berfokus pada perolehan keterampilan dasar dan tinggi di semua jenjang pendidikan, akses yang lebih adil dan lebih besar di semua jenjang pendidikan, termasuk teknis dan kejujuran. Pada tahun 2030, semua pelajar diharapkan mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan. Oke, next yang kelima adalah gender equality atau kesetaraan gender. Tujuan ini memiliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan untuk pengembangan bakat dan potensi sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Hal ini juga bertujuan untuk agar kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang masih tinggi dapat berkurang dan perempuan mempunyai akses yang dalam dalam kehidupan politik dan bermasyarakat. Oke, next yang keenam adalah clean water and sanitation, yaitu adalah air bersih dan sanitasi yang layak. Tujuan ini bertujuan untuk menjamin masyarakat mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak. Tantangan di Indonesia sendiri yaitu banyak limbah ya. Di sini lumayan agak kotor sungai-sungai atau biasa kita sebut kali gitu kan. Jadi hal ini diharapkan 2030 nanti jadi air bersih dan limbah-limbah dikelola secara baik, jadi tidak mencemari lingkungan seperti kali-kali tadi. Oke, next yang ketujuh adalah affordable and clean energy, energi yang terjangkau dan bersih.
yaitu menjamin akses terhadap energi yang terjangkau dan dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi masyarakat semua. Perencanaan energi ini harus diupayakan menjamin kesediaan energi dengan harga yang terjangkau untuk jangka yang panjang. Kebutuhan energi akan selalu meningkat seiring bertambahnya penduduk. Pada tahun 2020, pemerintah menargetkan semua masyarakat dapat mengakses pelayanan energi yang terjangkau. Oke, yang ke-8, decent work and economic growth. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerjaan yang layak bagi masyarakat, berkontribusi untuk meningkatkan mata pencarian bagi orang-orang di seluruh wilayah. Oke, nextnya ke-9, industri, innovation and infrastructure, yaitu inovasi industri dan infrastruktur, membangun infrastruktur ketahanan dan mendukung industrialisasi dan inklusif serta mendorong inovasi. Jadi SDGs yang ke-9 mengandung 3 aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat. Industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan, dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru. Oke, next yang 10, berkurangnya kesenjangan atau reduce inequalities. Tujuan 10 yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan berdasarkan jenis kelamin, usia, cacat, ras, kelas, etnis, agama, dan kesempatan baik di dalam dan antar negara. Yang ke-11, sustainable cities and communities, kota dan komunitas berkelanjutan, mewujudkan kota-kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa, dan transportasi. Yang ke-12, responsible consumption and production, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Sebagai konsumer barang dan jasa, pemerintah dapat menetapkan kriteria pengadaan dan memperhitungkan limbah dan emisi karbon dari sumber-sumber yang mungkin. Pada tahun 2030, pemerintah menargetkan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan melalui pencegahan pengurangan daur ulang dan penggunaan kembali sampah, ya. Jadi semoga ya pemerintah bisa mengelola limbah dengan baik, ya. Jadi hal-hal yang limbah yang sudah tidak terpakai dari pabrik-pabrik itu bisa digunakan lagi gitu. Oke, yang selanjutnya ke-13, climate action atau penanganan perubahan iklim, tindakan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Salah satu tindakan untuk yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan daya tahan dan kapasitas untuk beradaptasi dari bahaya-bahaya yang terkait perubahan iklim dan bencana alam di semua negara. Salah satu agenda internasionalnya yaitu climate change, yaitu mencegah perubahan cuaca dalam jangka waktu yang lama. Jadi ini adalah PR semua negara, ya, atau semua penduduk bumi mungkin, ya, untuk melawan perubahan iklim. Oke, yang keempat adalah life below water, ekosistem laut, mengurangi pembuangan limbah langsung ke laut karena 2/3 dari limbah perkotaan di dunia dialirkan ke danau, sungai, dan lautan tanpa diolah terlebih dahulu. Oke, jadi semoga aja apa yang kita makan nanti dari hasil-hasil laut jadi lebih sehat, ya. Oke, yang ke-15, life on land, ekosistem daratan, melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan dan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, serta menghentikan dan mengembalikan degradasi tanah, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Ya, jadi semoga aja makin asri gitu, ya, banyak pohon, penghijauan, berkurangnya penebangan liar gitu di hutan. Karena penebangan liar juga bisa berpotensi mengakibatkan longsor. Oke, yang ke-16, peace, justice, and strong institutions, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, bertanggung jawab, dan inklusif. Tujuan ini mendesak pemerintah
daerah untuk menjadi lebih efektif dan bertanggung jawab kepada warganya. Penanganan terhadap korupsi dan peningkatan akses informasi oleh masyarakat yang diperlukan untuk dapat mencapai hal tersebut. Mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian kekerasan dimanapun. Nah, kita sampai di tujuan yang terakhir, yaitu yang ke-17, Partnership for the Goals, kemitraan untuk mencapai tujuan, menguatkan kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah berada pada posisi yang ideal untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama antara badan publik, sektor swasta, dan masyarakat madani. Pada tahun 2030, mengembangkan gagasan awal terkait penyusunan indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan. Jadi itulah 17 tujuan atau Sustainable Development Goals yang ada 17. Jadi sekian dari saya, Reno Budi Saputra. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.